Tuntunan Sabda, Minggu 13 Agustus tahun 2023. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Ayat emas ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, Bunda Gereja merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Dan bersama dengan Gereja Universal, kita berkumpul untuk menghormati Maria yang telah dimuliakan oleh Allah sendiri. Mungkin ada yang bertanya tentang perbedaan antara Maria diangkat ke surga dan kenaikan Yesus ke surga. Jawabannya adalah Maria diangkat ke surga adalah karena kenaikan Yesus sendiri ke surga. Kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga adalah karena kuasa Allah atas kematian, sedangkan kenaikannya adalah kembalinya Dia ke dalam kemuliaannya sendiri. Di sisi lain, pengangkatan Maria ke surga adalah sebuah hak istimewa dan penghargaan atas kesetiaannya kepada Allah. Banyak orang berpikir pengangkatan Maria ke surga ini adalah doktrin baru untuk gereja Katolik, tetapi ternyata tidak. Perayaan ini sudah ada dalam liturgi gereja sejak tahun 300 atau bahkan lebih awal. Jadi, pernyataan gereja tentang Maria diangkat ke surga pada tanggal 1 November tahun 1950 didasarkan pada tradisi suci yang dipegang teguh oleh Bunda Gereja. Tradisi suci gereja bukanlah anti Alkitab dan bukan pula anti iman Kristiani. Tradisi suci diilhami oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menyatakan bahwa semua kitab suci diilhamkan oleh Allah. Bandingkan 2 Timotius bab 3 ayat 16. Dan juga mengatakan kepada gereja Tesalonika dan kepada setiap orang Kristen untuk percaya pada tradisi suci. Karena itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Bandingkan 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Bunda Gereja menegaskan dua sumber suci dari iman Kristiani kita, kitab suci dan tradisi suci. Jika semua yang dilakukan Kristus dituliskan, maka dunia ini tidak akan cukup untuk memuat semua kitab yang akan dituliskan. Bandingkan Injil Yohanes bab 21 ayat 25. Beberapa fakta diwariskan secara lisan di dalam gereja, termasuk pengangkatan Santa Perawan Maria. Maria diangkat ke surga sebenarnya adalah jalan untuk memberikan kemuliaan kepada Allah. Ini adalah panggilan untuk mengakui keunggulan Yesus Kristus dan keindahan kerendahan hati dan iman Maria ibunya. Keyakinan gereja dan perayaan Maria diangkat ke surga adalah satu pengingat bagi setiap orang Kristen bahwa kemana Yesus memimpin dan mengarahkan kita, maka kita hendaknya mengikuti Dia. Santa Perawan Maria adalah teladan sempurna dalam hal kerendahan hati dan iman, kebajikan yang benar-benar perlu kita ikuti kemanapun Sang Guru memimpin kita. Yesus naik ke surga untuk memimpin jalan, untuk menunjukkan kepada kita, Anda dan saya, jalan menuju kepada Bapa. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Meskipun Maria melahirkan Yesus, namun ia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan jalan menuju kepada Bapa. Pengangkatan Maria ke surga adalah hadiah atas kesetiaan dan ketaatannya pada kehendak dan kuasa Allah dan merupakan sebuah keistimewaan. Gereja percaya bahwa Maria diangkat ke surga dan merayakannya dengan penuh keyakinan. Perayaan ini mengingatkan kita akan sikap iman dan kerendahan hati yang tak terbantahkan
dalam praktik kekristenan. Kita percaya dan merayakan Maria diangkat ke surga, bukan karena ia telah wafat bagi kita, tidak. Kristus yang telah wafat bagi kita. Tetapi Maria diangkat ke surga telah menjadi penunjuk jalan bagi kita akan hadiah atau pahala yang tak terbayangkan karena iman kepada Kristus dan kerendahan hati yang selalu tunduk kepada kehendak dan kuasa Allah. Iman dan kerendahan hati Maria tidak hanya memenangkan Maria pada saat diangkat ke surga, tetapi juga memberikan kepada Maria mahkota kemuliaan. Dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 11 ayat 19a, dilanjutkan bab 12 ayat 1 sampai 6a dan ayat 10b, Yohanes melihat suatu penglihatan. Tampaklah seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan di atas kepalanya sebuah mahkota terdiri dari 12 bintang. Dalam bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56, Maria memuliakan Allah atas kesetiaan Allah dan menyatakan bahwa semua generasi akan menyebutnya berbahagia, sebuah berkat yang dihasilkan dari kesetiaan Maria sendiri kepada Allah. Elizabeth memuji iman Maria, dan berbahagialah dia yang percaya bahwa akan terjadi apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Injil Lukas bab 1 ayat 45. Itulah yang kita rayakan hari ini, pahala atas kesetiaan, karena mempercayai setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Allah memberikan kemuliaan kepada Maria. Malaikat Gabriel menghormatinya. Gereja juga dengan bangga menghormati dan merayakan hari ini. Dan semuanya ini karena untuk kemuliaan Allah. Kita tidak perlu malu untuk mewartakan karya-karya Allah yang ajaib, karena Maria sendiri memuliakan Tuhan dan rohnya bersuka cita serta memuji Allah. Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Oleh karena itu, marilah kita sebagai putra-putri Allah meniru iman dan kerendahan hati Santa Perawan Maria, dan dengan demikian mengenakan mahkota kemuliaan. Saudara dan saudariku, kita hari ini diundang untuk memiliki keutamaan yang sama seperti Bunda Maria. Rendah hati merupakan sikap di mana seorang pribadi sungguh mengetahui siapa dirinya. Artinya, dia tahu segala kerapuan yang ada, namun di sisi lain, dia juga mengenali talenta-talenta yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Pengenalan diri yang sejati inilah yang pada akhirnya bermuara pada rasa syukur karena Tuhan mau menggunakan dirinya sebagai agen cinta kasih Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang berbahagia, hari ini menjadi saat berahmat untuk memohon karunia, supaya hati kudus Yesus membantu kita untuk dapat menjadi pribadi yang sungguh memiliki kerendahan hati yang diteladankan bundanya, agar hidup kita penuh rasa syukur dan menghasilkan sukacita bagi siapa saja yang kita jumpai. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bunda Maria mendoakan dan Tuhan memberkati.